Terletak di delta Mekong, wilayah barat daya Vietnam, ada sebuah tempat yang benar-benar unik. Di sini 3 kelompok etnis hidup berdampingan. Etnis Kin, yaitu etnis mayoritas Vietnam. Etnis Hoa, itu adalah keturunan Tionghoa Vietnam. Dan etnis Khmer, itu etnis dari Kamboja. 3 budaya yang berbeda, 3 bahasa yang berbeda, 3 kebiasaan yang berbeda, tapi bersama-sama. Mereka menciptakan sebuah mozaik budaya yang hidup dan berwarna-warni. Dan tempat itu adalah Sok Trang. Xin chào em. Kali ini aku berdiri di pinggir jalan. Kenapa? Karena kalau mungkin yang follow aku dan lihat-lihat video aku sebelum-sebelumnya, mungkin udah tahu, aku udah sering ngomong, aku tinggal di Sok Trang City. Tapi Sok Trang City itu sebenarnya kayak apa sih? Walaupun namanya city, tapi dia bukan kota besar ya. Kota besar kayak di Ho Chi Minh atau Jakarta, bukan pusat kotanya. Ini Sok Trang itu sebuah kota kecil yang harmonis, dengan penduduknya yang ramah. Mungkin kalau kayak kita itu Sok Trang City itu kayak satu kabupaten ya, bukan yang big city. Tapi sebenarnya walaupun satu kota kecil, itu kalau buat aku itu lebih convenience. Kayak suasananya kayak apa ya, daerah istimewa Yogyakarta atau kayak Bandung mungkin ya. Gitu. Bukan yang big city, modern city, tapi lebih ke city yang kecil, tapi juga convenient. Jadi aku sekarang lagi berdiri di tengah-tengah pusat kotanya, di mana ada mall walaupun nggak besar, ada pusat perbelanjaan, ada kayak supermarket, dan juga ada pasar-pasar tradisional. Jadi hari ini aku ajakin kalian untuk tetap kita cari makanan yang khasnya daerah sini, Sok Trang, dan juga mungkin nanti kita lihat budaya-budaya mereka, agama mereka. We are not talking about the religion specifically, cuma mau share aja, oke? Let's go! Sok Trang adalah kota kecil, tapi sangat istimewa buatku. Kehidupan di sini nggak terlalu ramai, nggak sepadat Saigon atau Ho Chi Minh. Sebaliknya, suasananya menyenangkan, hangat, dan mudah diadaptasi. Meskipun kotanya nggak besar, tapi semua kebutuhan tersedia di sini. Pasar, supermarket, kafe, restoran, dan lain-lain. Dan yang paling penting, kulinernya juga beragam dan kaya rasa ya, karena percampuran budaya dari 3 budaya etnis yang tadi aku sebutin itu. Mulai dari masakan Kin, Hoa, sampai masakan etnis Khmer. Nah, ini salah satu pusat perbelanjaan tradisionalnya mereka di Sok Trang. Ini kayak central marketnya Sok Trang. Jadi kalau ke pasar itu, ini adalah pasar yang paling besar, di mana buah-buahan melimpah, ikan juga banyak, seafood di sini murah-murah, daging, pokoknya kayak pasar seperti biasanya, cuman di sini pasarnya itu luas besar. Jadi central market, mereka sebutnya central market. Ada toko emas juga. Ada toko emas juga ya. Di sini banyak ya toko emas. Jadi mereka itu selain toko emas, mereka juga kadang itu money changer. Jadi kalau misalnya kayak kita orang asing mau tukerin mata uang apapun, mereka terima. Jadi nggak usah repot-repot ke bank, ke toko emas aja untuk tukerin uang. Dan biasanya rate mereka juga lumayan bagus. Kim Hong.
toko Mas Kim Hong. Bunganya bagus-bagus dan aku udah sering beli karena buat di perusahaan juga di kantor kita rajin 1 minggu 2 kali beli bunga. Dan lihat deh, ini ada bunga sedap malam, itu murah. Kalau di kita harganya satu tangka itu berapa aku lupa, 5.000 atau 10.000. Di sini itu cuma 2.000 rupiah aja kalau dirupiahkan. Gitu. Jadi segini juga sekitar mereka jualnya itu 15.000 Vietnam dong. Jadi itu sekitar cuma 8.000 rupiah per paket sini. Murah banget kan? Meskipun bukan kota yang besar, ada satu hal yang saya sangat sukai, yaitu suasananya damai. Nggak ada kacau-kacau, macet, nggak ada bising. Kayak kalau di Ho Chi Minh, itu 24 jam rasanya bising. Saya pernah tinggal di Saigon untuk beberapa waktu ya, seperti yang kalian tahu. Oh my god, Saigon itu selalu sibuk. Mereka kota yang nggak pernah berhenti 24 jam. Tapi sekarang saya pindah ke Sok Trăng untuk tinggal dan bekerja. Dan jujur aja, ngerasain cocok sih sama ritme hidup di sini. Karena mungkin saya juga awalnya backgroundnya bukan yang city girl ya. Untuk pariwisata, Sok Trăng bukan destinasi utama, terutama bagi wisatawan internasional. Tapi jika kalian menyukai budaya, maka tempat ini layak dikunjungi. Karena di sini ada banyak kuil indah dan sakral, terutama dari komunitas Khmer dan Hoa. Jadi kalau belanja di tengah pasar di sini itu harus hati-hati juga ya kalau lagi belanja atau lagi pas tawar-menawar. Soalnya lihat banyak motor yang lalu lalang, motornya jadi boleh masuk ke dalam pasar gitu. Walaupun nggak lebar, sempit jalannya, tapi tetap mereka motornya keluar masuk ke pasarnya. Riweuh saudara-saudara. Seperti yang tadi aku udah bilang, di sini juga kita ada mall. Mereka di sini bilangnya Vincom Plaza ya, bukan mall karena size-nya tuh terlalu kecil kalau untuk dibilang mall. Tapi lumayan convenient, lumayan ada kafe, ada tempat-tempat belanja, ada supermarket juga di atas. Malah ada bioskop juga, ya ada tempat bermain untuk anak. Jadi sebenarnya komplit. Lumayan mau quite convenient. Highlands Coffee. Kalau soal makanan, yang tadi aku bilang tempat ini sungguh luar biasa dengan percampuran 3 etnis yang tadi saya sebutin itu. Merupakan perpaduan harmonis dari 3 budaya utama. Ada ban pia, kue durian dari komunitas Hoa, harum dengan durian dan telur asin di dalamnya. Bun Nek Liao itu makanan dari etnis Khmer yang menggunakan kuah ikan fermentasi disajikan dengan sayur segar. Dan tentu saja ada ban seo, pancake gurih dan renyah khas orang Kin. Saya udah buat bikin video review makanan-makanan ini sebelumnya ya. Kalau penasaran, dicek lagi aja di video-video saya sebelumnya. Dulu Sok Trăng adalah ibu kota provinsi yang berdiri sendiri, independence. Tapi sejak 1 Juli tahun ini secara resmi Sok Trăng dinyatakan bergabung ke Provinsi Cần Thơ dan diganti namanya menjadi Cần Thơ.
ada Adidas store juga, lumayan komplit walaupun nggak besar ya, tapi lumayan besar sih untuk mereka independent Adidas store. Jadi komplit, lumayan, produknya juga lumayan komplit. Dan juga mereka punya Gongcha, the biggest Hong Kong franchise Naicha. Di sini mereka punya VinFast, brand mobil lokalnya mereka. Itu kebanggaan mereka. Dan most produk mereka itu adalah electric vehicle ya, mobil listrik ya. Jadi di kota sini juga di setiap sudut mereka ada untuk charger mobil listriknya mereka. Jadi convenient. Even di di PT aku, di kantor aku juga mereka ada disediain tempat kalau mau ngecharge gitu. Pokoknya di setiap sudut, jadi nggak usah takut bakal nanti drop baterainya, terus susah nyari untuk ngecasnya. Mereka di sini banyak tempatnya. Untuk makan malam atau dinner di tempat makanan lokal etnisnya Kin. Itu namanya Nong Goi yang artinya daging sapi dipanggang di atas genteng aluminium. Penasaran kan? Nanti kita lihat-lihat. Bukan restoran yang luxury, bukan restoran yang fancy, itu restoran biasa, restoran lokal, tapi pengunjungnya selalu rame. Oke? Let's go. Seperti yang tadi udah aku jelasin, nama makanannya itu Bo Nong Yoi. Jadi artinya itu daging sapi, irisan daging sapi yang dipanggang di atas genteng aluminium. Gimana? Mirip? Udah mirip genteng? Genteng aluminium. Jadi cara masaknya itu, genteng bakarannya itu kita taburin minyak. Ini sama aja kayak digoreng ya, ini bukan barbeque ya kalau begini. Oke. Aluminiumnya kita kasih di atas bara api, terus masukin deh sapinya ini ke atasnya. Jadi tuh bener-bener digoreng, kayak digoreng. Jadi panggangnya tuh kayak gitu. Oke, kita masukin. Kita masukin. Udah gitu nanti kalau udah tambah minyak lagi kali ya. Nanti kalau dagingnya udah mateng, jangan lupa dibolak-balik. Cara makannya itu nanti dia ada rice paper. Vietnam terkenal dengan makanan rice, selalu dibungkus rice paper. Dan lagi-lagi
lalap-lapan. Ini daun apa aku nggak ngerti. Apa namanya? Ya sayur-sayuran. Di sini juga dia ditambahin timun, pisang muda, sama nanas untuk rasa asemnya mungkin ya. Terus dia juga ada bihun di sini sama sosolan sausnya ini. Ini kayaknya khasnya mereka. Jadi racikan mereka sendiri. Biasanya kadang aku kalau ada tamu dari Ho Chi Minh atau ya ada customer dari Ho Chi Minh, kadang juga dibawa ke sini untuk nyobain masakan ini. Jadi ya simple aja di gini, di barbeque-nya itu di atas genteng aluminium. Apa kita kopi ya? Nanti kita coba di Indonesia buka restoran kayak gini gimana, guys? Ini dagingnya lembut banget, kayaknya dimarinasi dengan bumbu-bumbu. Cara makannya, jadi ini rice pepper, thin rice pepper, dicampur, pokoknya ditumpukin sama sayuran-sayurannya. Sayuran yang kalian suka aja, apa-apa yang nggak suka nggak usah dimasukin. Oke, banyakin sayurannya, biar hemat dagingnya. Terus masukin juga pisang mudanya, timun, sama nanas. Terus masukin ini sebagai sumber karbohidratnya, bihunnya. Terus masukin deh dagingnya ke sini. Ya. Oh, wow. Ini jatuh. Terus digulung-gulung. Sorry guys, aku sebenarnya nggak bisa. Biasanya suka temen aku yang nah, digulung gini, oke. Terus harusnya ini sambalnya dimasukin ke sini ya. Aku mau cabe. Nah, udah dibungkus dengan sempurna kayak gini. Dicelupin deh. Aduh, ribet ya. Ribet ya, Tante. Berantakan. Kelihatan bukan warlock. Kelihatan ya bukan warlock ya. Dan rasanya itu menurut aku enak banget. Daging sapinya itu lembut banget, dia dicampur dengan lalapan-lalapannya itu masuk banget, dicocol ke sambalnya itu, sausnya itu mantep banget. Walaupun makannya agak sedikit ribet ya, mungkin karena belum terbiasa, jadi aku kadang jatuh-jatuh campur-campur. Oke, makasih udah ngikutin video aku kali ini. Khusus ngebedah Sok Trang, tempat dimana aku tinggal. Mungkin cuma kota kecil yang biasa aja, yang juga nggak terkenal tempat wisatanya, nggak terlalu terkenal. Tapi masih banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi sebenarnya. Dan apa yang aku suka di sini juga yang pasti orangnya ramah-ramah, culture atau budayanya juga banyak karena perpaduan etnis. Sama tentu makanannya yang beraneka ragam. Jadi sampai ketemu di video aku selanjutnya.
tonton terus. Thank you for watching. Love you guys.